Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Alope Programming. Nah, kali ini senang banget sekarang kita bakal belajar untuk membuat website sederhana dengan HTML dan juga CSS. Tapi tentunya CSS-nya masih CSS yang baru kita pelajarin kemarin-kemarin ya. Jadi belum ke CSS yang expert. Jadi tentunya karena pemahaman CSS kita masih dasar, websitenya masih simple, sederhana, tapi masih lumayan bagus lah bisa dibilang. Oke, untuk tampilan websitenya itu saya bikin seperti ini. Ada bagian navigasinya, ada logo dan juga judul dari websitenya, nama website ya. Ini yang atas ini adalah bagian navigasinya. Terus ini adalah headernya ya, atau bisa disebut hero image. Ada border juga untuk memisahkan antara navigasi dan juga headernya. Di sini ada H1 untuk menandakan judul artikel, ada tanggal dari artikel itu dibuat, sama ada lorem seperti biasa ya. Ini adalah ceritanya artikelnya. Terus di sini yang menarik, karena kita sudah belajar mengenai float ya kemarin untuk mengatur tata letak. Jadi sekarang saya punya dua layout seperti ini. Jadi ada bagian utama atau main ya, terus ada bagian di pinggir, sidebarnya atau side menu lah, side content namanya. Oke, isinya sembarang aja di sini. Nah, terus di bawahnya saya juga punya footer ini namanya. Ya. Mungkin sangat terlihat sederhana ya websitenya, tapi setidaknya ini lebih improve daripada kemarin pas kita bikin website sederhana di HTML lanjutan ya. Terakhir itu kita bikin website di seri HTML lanjutan, ya setidaknya website yang kita bikin sekarang lebih improve dari website yang kita bikin dulu. Walaupun sebenarnya website ini pun sangat sederhana. Nah, tapi tenang, karena seri CSS layouting kita masih di tengah perjalanan, masih banyak kok materi yang belum kita pelajari seperti position, dan masih banyak lagi properti-properti CSS yang belum saya ajarkan ke kalian. Nah, sering berjalannya waktu, nanti website ini pun kita bakal upgrade lagi. Kita bakal update lagi supaya lebih bagus daripada yang ini. Oke? Nah, tapi sekarang dengan pemahaman CSS kita yang masih dasar, kita bikin kayak gini dulu aja. Yuk, kita langsung aja bikin, buka Sublime Text-nya, dan mari kita ngoding. Hal pertama yang harus kita bikin, itu adalah bikin navigasinya dulu. Ya, karena bagian di atas tadi, bagian atas website, itu biasanya navigasi. Oke, jadi kita bikin dulu kelompok untuk navigasi ya. Untuk bikin kelompok, kalian bisa pakai div, kelasnya misalkan nav atau navigasi. Untuk membuat navigasi itu kalian bisa pakai div ya, div yang kelasnya nav. Tapi bisa juga, ini cara yang lebih saya suka, yaitu pakai tag yang namanya tag nav. Ya, jadi tag nav ini digunakan untuk membuat kelompok khusus untuk navigasi. Oke, jadi nav sama div kelas nav itu sama aja. Terus tadi lihat dulu di browsernya, kalau misalkan di navigasinya itu ada logo saya, terus nama websitenya, ini Alope ya, sama ada link. Oke, nah jadi kita bikin dulu gambar H1 ya, IMG H1 sama list untuk linknya. Caranya untuk gambar pakai tag IMG ya, kalian juga sudah tahu. Terus di sini src-nya saya logo .png, di sini logo saya yang kebetulan saya sudah atur satu folder. Oke. Terus ada H1 atau H2. Karena untuk H1-nya nanti saya taruh di sini ya, judul artikel. Untuk H2-nya saya bakal taruh di sini. H2 ini untuk judul websitenya, yaitu Alope. Terus ada list untuk navigasi atau untuk pindah halaman. Ini sebenarnya untuk list link yang ini, kalian bisa juga ya nggak dimasukin ke dalam ULLI. Tapi entah kenapa saya lebih suka dimasukin ke dalam ULLI. Jadi saya lebih suka kayak gini. Oke.
Copy aja. Paste di bawahnya. Terus di setiap A-nya saya kasih home misalkan, about sama kontak. Sip. Saya open ini browser dulu, lihat hasilnya dulu. Nah, sekarang untuk gambarnya sudah tampil, tapi ini gambarnya kegedean ya. Untuk mengatur ukuran dari gambarnya, kita bisa kasih width aja, misalkan 100 pixel. Terus saja 100 untuk 100 pixel. Kegedean mungkin bisa 50 aja ya. 50 pixel. Sip. Ini cukup menurut saya. Dan sekarang saya pengen pindahin H2-nya itu ada di sebelah kanan dari gambarnya ya. Ada sebelah kanan gambarnya. Terus si ULLI-nya atau si list dari link-nya itu ada di sebelah kanan browsernya. Oke, kita bakal bikin seperti itu. Caranya, ini saya sudah hubungkan HTML-nya dengan CSS yang ada di sebelah kanan saya. Oke, caranya kayak gini. Kita bikin IMG-nya ya, atau bakal lebih bagus kalau misalkan si IMG ini saya kasih kelas dulu. Kelasnya misalkan logo. Terus di stylenya saya select yang kelasnya logo ya, kasih dia float left seperti ini. Ketika saya save dulu, terus refresh. Nah, sekarang H2-nya sudah ada di sebelah kanan dari gambarnya, dari logonya ya. Oke. Nah, terus ya walaupun ini agak mengsong tapi diamin dulu aja ya. Sekarang kita pindahin list dari linknya. Kita pindahin ke sebelah sini. Oke, caranya gampang. Kita tinggal kasih UL-nya, kita kasih dulu kelas ya. Kita kasih kelas link saja. Sorry, links. Pakai S karena linknya banyak. Terus save dulu sebelum kita pindah ke CSS. Terus di CSS-nya kita kasih links. Kita kasih float-nya right. Oke, seperti ini. Saya save. Lihat di browser, refresh. Nah, sekarang list dari linknya sudah ada di sebelah kanan. Tapi dia nggak di atas di sini nih. Itu kenapa? Ketika saya inspect, terus lihat di sini. Nah, itu karena H2 displaynya adalah blok. Dia panjang tuh satu browser ya. Jadi si UL ini nggak bisa ke atas sini karena sudah ditempatin sama H2 tadi. Ya. Jadi sekarang cara ngakalinya, kalian tinggal kasih aja di sini H2 ya. H2-nya kalian atur. Atur apanya? Atur displaynya. Kita ubah perilakunya jadi inline block. Oke. Jadi ketika saya refresh sekarang, nah si linknya sekarang sudah ada di atas. Ya. Nah, terus sebelum kita perbaiki posisi ininya ya, dari gambar sama H2-nya, kita jadiin dulu si list linknya ini jangan ke bawah seperti ini, tapi dia menyamping. Oke. Caranya gimana? Caranya gini. Kita kasih UL yang kelasnya links ya, berarti yang ini. Kita atur LI-nya, displaynya jadi inline block juga. Karena yang bikin dia ke bawah ini itu karena si LI-nya itu adalah displaynya block. Kita atur, kita ubah displaynya jadi inline block. Ketika saya refresh, nah sekarang si style dari listnya yang bulat-bulatnya juga hilang, dan sekarang listnya sekarang jadi ke pinggir. Oke. Sekarang masalah pertama kita sudah selesai. Untuk mengatur tata letak dari navigasinya, nah sekarang kita bakal rapihin nih, tinggal rapihin aja. Kita coba inspect sebenarnya kenapa si H1-nya ada di bawah seperti ini. Si H2-nya, sorry. H2-nya kenapa ada di bawah, itu karena dia punya margin. Tuh bisa dilihat, dia punya margin. Yang yang list pun dia punya margin. Tuh, sama dia punya padding. Tuh yang margin warna kuning ya. Nah, jadi sekarang tinggal H2-nya, marginnya kita kasih 0 dulu. Yang ininya pun sama, marginnya kita kasih 0.
Terus paddingnya kita kasih 0 juga. Kita reset margin sama paddingnya. Refresh. Nah, sekarang dia sudah ke atas dua-duanya. Oke, tapi ini terlalu atas, jadi yang H2-nya bisa saya kasih seperti ini. 10 piksel untuk atasnya, untuk kiri kanannya saya kasih 0 piksel, untuk bawahnya saya kasih 0 piksel. Ya. Jadi 10 piksel untuk atas, 0 piksel untuk kiri kanan, dan 0 piksel untuk bawahnya. Ya, untuk margin bottomnya. Refresh. Nah, kalian atur-atur sendiri aja, dan menurut saya ini sudah ada pas di tengah. Ya. Tinggal mungkin ininya saya copy terus paste di links. Yang mana links ini untuk UL ini ya. Refresh. Nah, sekarang sudah sejajar nih. Tinggal mungkin atur aja gambar sama nama websitenya, ini terlalu mepet ya. Mungkin H2 ininya saya kasih 10 piksel lagi. Refresh. Nah, sudah ada jarak. Sama antara navigasinya ini terlalu mepet. Home, about, kontaknya saya pengen ada jarak, itu kasih di LI nya aja. Kasih margin right atau margin left pun bisa ya. Margin right nya saya mungkin kasih 10 piksel lagi. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kurang, kalian bisa atur 15 piksel atau berapapun. Untuk ukuran itu kalian bisa explore aja sendiri ya. Nah, sip. Untuk navigasi menurut saya sudah hampir menyerupai ya. Oh, mungkin tinggal bagian ininya aja. Yang text decoration di A-nya ya. Kita tinggal kasih aja di sini. Mungkin di sini ya, di atas aja. Di sini saya komentar misalkan style global atau untuk semuanya. Sementara untuk yang ini saya kasih style untuk navigasi ya. Jadi style global itu untuk styling semuanya. Jadi saya pengen semua A yang ada di HTML-nya itu text decoration-nya saya none supaya garisnya hilang. Karena menurut saya kalau misalkan dengan garis kayak gak enak buat dilihat aja. Oke. Nah, sekarang untuk navigasi kita sudah bikin, sudah lumayan bagus juga. Kita bakal lanjut ke header-nya nih. Kembali lagi ke Sublime Text, terus kita bisa buat yang namanya tag header. Atau kalian juga bisa bikin div yang kelasnya header. Ya, tapi saya lebih suka seperti ini. Oke. Terus img. Nah, untuk src-nya kebetulan saya sudah punya gambar yang ini ya. Jadi saya tinggal header.jpg aja langsung. Karena gambarnya juga sudah satu folder sama indeks HTML-nya. Nah, tapi buat kalian yang belum punya gambarnya nih, saya saranin kalian download di unsplash.com. Ya, saya saranin kalian download di sini karena kebetulan di Unsplash ini dia itu no copyright sama gambarnya juga bagus-bagus sih. Jadi gambarnya HD. Ya, kalian tinggal download aja, pilih yang kalian suka, bisa di search juga mau kategorinya kategori apa. Terus kalian tinggal download aja. Caranya tinggal sorot, terus di sini ada icon download. Nanti tinggal download aja. Ya. Siapin dulu gambarnya. Di sini saya sudah siap. Tinggal refresh. Nah, tadi ya, karena si gambarnya tadi ukuran HD, jadi gambarnya itu ukurannya besar ya, ukurannya gede. Ya. Jadi kita atur dulu si gambarnya supaya dia ukurannya pas di layar browsernya. Oke, caranya gimana? Pastinya gampang ya. Kita bakal kasih aja di sini kelasnya img header misalkan. Nah, jadi gambarnya saya kasih kelas img header. Jadi untuk di CSS-nya saya bisa select img header seperti ini. Oke. Nah, terus jangan lupa di sininya saya kasih komentar yang atas copy aja ya. Jadi di sini style header.
Oke, jadi yang ini itu style untuk navbar, untuk navigasi, yang ini untuk style global, sedangkan yang bawah untuk style header. Sebenarnya nggak pakai ginian juga gak apa-apa ya, tapi supaya nggak pusing aja nanti. Kita atur width-nya 100%. Save dulu, lihat dulu di browser, pelan-pelan, refresh. Nah, sekarang gambarnya sudah pas ke layar browsernya. Tapi menurut saya ini terlalu panjang ya. Gambarnya terlalu tinggi menurut saya nih. Jadi kita atur height-nya. Height-nya kita atur mungkin 450 pixel cukup. Refresh. Nah, sekarang gambarnya, ukurannya menurut saya tingginya sudah cukup nih. Tapi gambarnya jadi jelek. Karena dia gepeng ya, ke scratch dia. Dia gepeng. Jadi caranya ada yang namanya property object fit. Ya, object fit-nya kita atur cover supaya dia pas seperti ini. Jadi dia nggak maksa gambarnya untuk nge-scratch seperti tadi. Ya, ini menurut saya sudah cukup bagus. Dan sekarang kalau misalkan kita lihat contoh, kita punya border sama jarak dari navigasinya juga agak ini ya. Kita kasih margin dulu deh. Margin topnya saya kasih 20 pixel aja supaya ada jarak ya. Sip, ada jarak. Dan ini saya kasih border tadi di sini karena ini navigasi sama headernya terlalu ngeblend ya. Jadi kita kasih border. Bordernya border top aja, mungkin 5 pixel. Solid blue violet misalkan. Untuk warna sebenarnya terserah kalian aja ya. Tapi yang warna di sini itu saya atur sesuai gambarnya. Ya. Saya ambil dari warna ini nih. Kalau misalkan kalian pakai Firefox ya, ketika inspect elemen itu ada color picker-nya. Ada suntikan buat inspect warna. Ya. Yang tadi saya sesuaiin sama fotonya. Nah, foto yang ini. Oke, jadi supaya bagus aja border sama gambarnya itu sesuai gitu. Jadi blue violetnya saya ganti sama warna gambarnya. Nah, jadi warna border sama warna gambarnya itu sesuai. Oke. Nah, untuk header cepet ya. Kita sudah bikin persis. Sekarang tinggal main kontennya. Yuk, bikin bareng-bareng main kontennya. Di sini saya punya tag main. Ini ada ya tag main di HTML. Kalau misalkan kalian pengen pakai div juga terserah ya. Balik lagi ke kalian. Nah, terus di sini di main ini ada judul artikel menggunakan H1. Di sini ada tanggal juga, tanggal artikelnya. Tanggal artikel ini dibikin. Itu kebetulan di sini saya pakainya tag small ya, tag small. Terus ada garis juga, ini saya pakai HR sama 3 paragraf lorem. Oke, kita bikin. Jadi ada H1, misalkan di sini judul artikel. Terus tadi ada small ya, yang 11 Maret ini tanggal artikelnya dibikin ceritanya 2022. Ada tag HR juga, sama ada 3 paragraf dari lorem. Sip, loremnya ini segini cukup. Lorem lagi. Ini saya atur ini supaya kelihatan bagus ya, supaya nggak terlalu monoton gitu. Kembali refresh. Nah, hasilnya masih seperti ini. Sip, untuk konten artikelnya sudah kita bikin. Dan sekarang kita bikin untuk sidebarnya. Jadi ada allow venues, di sini saya pakai H3. Ada gambar, terus lorem, paragraf ya. Kita bikin dulu ini dulu. Jadi ada ini untuk sidebar ya. Ada H3, allow venues. Terus ada gambarnya logo saya, pendek, ada tag juga lorem. Ini sedikit ya. Sip. Terus ada H3 juga, kunjungi sosial media, Facebook, Twitter, Instagram. Ini dibungkus pakai ULLI karena dia bentuknya list ya di sini. Oke, tinggal ULLI. Terus misalkan
Instagram. Kebetulan di sini saya lupa ada 3, bahkan kunjungi sosial media. Oke. Refresh. Sip. Wush, ini gambarnya terlalu gede ya. Jadi mungkin kita angka lebih baiknya atur dulu width dari gambarnya. Jadi 70 pixel mungkin cukup. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah kontennya, konten dari artikel atau website kita. Sebenarnya untuk kontennya kalian bebas ya, mau apa aja. Di sini saya cuma contoh aja. Jadi lorem-lorem aja nih kebetulan. Oke. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke bikin layoutnya. Ya. Untuk artikel kita taruh di sebelah kiri. Untuk sidebar yaitu Alope News dan sosial media tadi kita taruh di sebelah kanan. Oke. Nah, jadi kita harus kelompokkan dulu yang mana yang mau kita taruh di sebelah kiri, yang mana yang mau kita taruh di sebelah kanan. Ya. Jadi dari H1 sampai tag P ini kita gabungin ke dalam satu kelompok, ke dalam satu div. Dari Alope News sampai Instagram ini kita masukin juga ke dalam satu div. Jadi kita bikin dua kelompok. Ya, dari sini dari tag P sampai H1 ini kita masukin ke dalam div. Kelasnya bisa pakai main left. Ya. Jadi untuk nama kelas kalian bisa explore aja sendiri kalau misalkan kalian gak suka penamaan kelas seperti saya, seperti ini. Ya. Yang tadi tinggal paste aja, terus scroll dulu ke atas, shift, terus klik yang small ini, tab satu kali supaya rapih. Terus yang ini juga sampai UL ini ya, UL tutup, kita Ctrl X untuk angkat div. Yang tadi main left, sekarang main right. Oke. Paste, shift, tekan, tab. Oke, nah seperti ini. Kalau misalkan di browser, ya bakal sama aja, gak ada yang berubah, karena kita belum atur floatnya. Nah, sekarang, sebelum kita atur floatnya, kita bakal atur dulu ukuran lebar dari main left ini. Jadi, karena si main left ini ukurannya 100% ya, sampai ujung, dari ujung sampai ujung. Nah, kita perkecil dulu ukurannya. Jadi misalkan 75% atau 60%. Supaya nanti si Alope News ini ada space di sebelah kanan. Ya, jadi intinya kita perkecil ukuran main left ini untuk bikin space si main right ini. Oke? Kita langsung aja bikin deh. Jadi yang main left-nya di sini saya copy, titik, paste di sini. Yang style header-nya saya copy juga, terus ganti jadi style main. Ya. Main left-nya di sini saya atur width-nya jadi 65% misalkan ya. Refresh. Sip. Menurut saya segini sudah cukup. Dan sekarang bisa kita lihat di sebelah kanannya ada space kosong. Nah, space kosong ini kita bakal kasih ke main reg ini, si Alope News ini. Oke. Nah, tapi sebelumnya titik main reg-nya juga harus kita atur width-nya. Oke. Dari 65% ke 100% itu berapa? Sekitar 35% ya. Seperti ini. Oke, refresh. Nah, mungkin cukup ya. Dan sekarang kita sudah siap nih untuk bikin layout-nya. Oke, sudah ada space masing-masing. Di main left-nya, kita tinggal kasih aja float left. Terus di main right, kita kasih float right. Ya. Save. Refresh. Nah, sekarang kita sudah ngatur nih tata letak untuk artikel dan sidebar-nya. Oke. Kalau misalkan ini terlalu mepet, bisa dilihat ini terlalu mepet ya.
Ingat, itu kita bisa pakai yang namanya padding. Paddingnya misalkan 20 piksel. Refresh. Ups, wah, kemana nih? Scroll ke bawah. Nah, dia bakal ada di bawah. Ini kenapa? Karena kita pakai yang namanya padding. Ingat ya, kalau misalkan padding itu adalah jarak dalam. Jadi otomatis ukuran dari main rate-nya itu bukan 35% lagi, melainkan 35% ditambah 20 piksel. Ya, jadi kelebihan nih. Enggak 100%. Ya, kelebihan dari 100%. Makanya dia ke bawah. Oke? Caranya gimana? Cara ngakalinya, kita tinggal kasih properti yang namanya bukan border ya. Box sizing, border box. Tinggal save, refresh. Nah, dia bakal balik lagi ke atas. Nah, si box sizing border box ini maksudnya apa? Ini supaya si padding tidak mempengaruhi ukuran dari elemen HTML-nya. Ya, karena kan tadi saya bilang kalau misalkan pakai padding itu jadinya 35% ditambah 20 piksel ya. Jadi istilahnya width-nya juga keatur sama padding ditambahkan. Ya, kalau misalkan pakai box sizing border box, width-nya tidak bakal terpengaruh dengan padding. Jadi padding-nya tidak mempengaruhi width-nya. Oke, atau ukurannya. Oke, bisa dipahami ya. Tapi karena padding-nya saya rasa kurang, saya pikir 30 piksel kurang. 50 piksel. Sip, cukup menurut saya. Dan sudah lumayan bagus juga. Sekarang kita tinggal percantik aja dari segi penampilannya ya. Oke. Dari judul artikel ke tanggal publish ya. Ini saya rasa kalau misalkan ada jarak cukup jelek. Jadi bisa pakai gini. H1. Ya. Margin bottomnya saya kasih 0 piksel. H1 yang ini ya. Refresh. Nah, sekarang antara judul sama tanggal publish sudah lumayan bagus. Menurut saya bagus seperti ini. Terus yang tanggal publish-nya di sini saya kasih property color. Jadi warnanya agak redup ya. Coba small saya kasih color dark gray. Oke, refresh. Sip. Ini sebenarnya warnanya terlalu redup ya, malahan kurang kelihatan nih. Tapi untuk masalah warna, kalian cari-cari aja, explore aja sendiri warna yang bagus, warna yang cocok, itu warna apa ya. Ini karena contoh aja, gak apa-apa ya kalau misalkan warnanya redup seperti ini. Walaupun ini kalian jangan tiru ya, ini gak baik. Kalian bisa explore aja sendiri warna yang bagus dan gak redup seperti ini. Oke. Nah, lanjut ke tag paragrafnya. Di sini saya rasa tag paragrafnya terlalu kecil. Jadi kita harus atur font size-nya ya. Jadi titik main left P. Saya pengen ngatur tag P yang ada di dalam main left. Supaya tag P yang ada di main right ini, di sidebar ini nggak ikut terpengaruh ya. Misalkan font size-nya saya kasih 17 piksel. Refresh. Menurut saya cukup. Kalau misalkan terlalu besar, kalian bisa atur-atur aja sendiri. Terus text align-nya saya kasih justify supaya dia rata kiri kanan. Sama line height-nya. Line height-nya saya atur 20 piksel supaya spasinya terlalu ini 30 kah? 30 piksel supaya spasinya agak lebar. Kalau misalkan terlalu lebar, kalian bisa atur-atur aja sendiri ya. Ingat, di sini saya cuman contoh aja. Oke. Terus lihat lagi contohnya di sini
Alope News sama gambarnya itu ada di tengah. Ya, caranya gimana? Mungkin dari gambarnya juga kita bisa atur ke 100 pixel. Terus logo sama H3-nya, IMG sama H3-nya, kita kasih aja tag center. Nah, ini cara mudahnya aja ya. Tab 1 kali buat rapihin, refresh. Nah, sekarang sudah ada di tengah nih. Nah, terus mungkin sisanya tinggal jarak dari tag P ke kunjungi sosial media ini. Ya. Ini karena yang saya yang ini belum ada jarak, yang punya kita. Jadi yang tag P-nya juga menurut saya terlalu kepanjangan. Saya hapus sebagian. Terus yang H3 ini saya kasih aja BR aja ya. BR bisa BR 2 kali cukup kayaknya. Press. Wow, terlalu lebar kayaknya. BR 1 kali aja. Nah, sip. Menurut saya sudah cukup dengan jarak seperti ini. Nah, sip. Lihat lagi ke contoh, dan di sini dia ada kayak pembatas antara artikel sama sidebarnya. Ini bikinnya gampang aja ya, tinggal kasih aja border. Kalian bisa atur bordernya di main right atau di main left. Ya. Di sini saya pilih di main right aja. Jadi border left. Ya. Border leftnya 1 pixel solid gray seperti ini. Refresh. Nah, sekarang sudah ada tuh. Bordernya sudah tampil. Tapi sekarang si bordernya itu terlalu mepet sama kontennya nih. Ini gampang aja, kita tinggal kasih aja padding di main left-nya ya. Main left-nya kita kasih padding. Paddingnya padding right aja ya. Padding right. 20 pixel mungkin cukup. Refresh. Nah, dia ke bawah. Ingat ya, karena tadi kita ngatur padding, jadi width-nya juga terpengaruh. Supaya tidak terpengaruh, kita kasih box sizing, border box, press. Nah, seperti ini. Nah, sekarang sudah ada jarak antara konten sama garisnya nih. Sip, saya rasa untuk sidebar sama kontennya sudah cukup. Dan sekarang kita bakal lanjut ke footernya nih. Tinggal footer. Buka lagi Sublime Text kalian, enter, terus kasih tag footer. Oke, kalian belum capek ya? Semangat. Tinggal footernya aja. Di sini kita di footernya kasih copyright, misalkan nama kalian Ilham Hafiz ya. Ini nama saya 2022. Oke. Terus di sininya di CSS-nya saya langsung aja kasih style. Paste. Terus ganti style footer. Dimana footernya di sini saya kasih background color agak gelap ya. Ini kebetulan abu-abu gelap nih. Terus colornya saya kasih white. Oke, jadi warna teksnya white. Terus warna backgroundnya dia warna abu-abu gelap ya. Jadi ketika saya refresh, nah loh, kenapa seperti ini? Nah, ingat ya, ketika kita belajar float kemarin, karena elemen yang kita kasih float itu bakal bikin collapse yang out of flow ya. Itu karena dia float itu bikin collapse, bikin out of flow. Nah, jadi kita harus perbaiki dulu. Caranya gimana? Caranya kalian di setelah elemen ya, di setelah elemen yang kalian pakai float, di setelah elemen yang kalian kasih float ya, kalian bikin div kelasnya terserah apapun, tapi di sini saya pakai kelasnya clear. Oke. Jadi div yang kelasnya clear. Terus kita atur di CSS-nya. Ini CSS untuk global ya, di style global. Titik clear, property clear, bot. Oke, cukup seperti ini aja. Kalau misalkan kita lihat di browser, refresh, sekarang sudah fix nih.
lihat ke bawah. Nah, posisi dari footernya sudah benar. Nah, tapi yang harus kalian perhatikan juga, ini kan kita punya dua elemen yang kita kasih float ya. Ada main left sama main right. Nah, tapi kalau misalkan punya kalian masih seperti tadi, kalian tinggal pindahin aja clear-nya ke bawah yang main left ini. Karena main left juga kan kita kasih float ya. Itu kenapa? Karena itu tergantung dari tinggi dari kontennya. Kalau misalkan yang main left lebih tinggi daripada yang main right, ya itu kalian simpen float clear-nya, div clear-nya itu di bawah main left. Oke. Jadi intinya si clear ini kalian taruh di bawah elemen yang kalian kasih float. Terus si clear-nya kalian kasih property clear yang value-nya bot. Oke. Nah, lihat lagi di browser. Sekarang saya pengen si footernya kasih padding sama teksnya saya pengen di tengah. Oke. Jadi footernya saya kasih padding misalkan 20 pixel mungkin cukup, sama teks align-nya saya kasih center. Saya refresh. Sudah, dan mungkin sekarang tinggal kasih margin aja karena footernya nempel ya sama si sidebarnya. Jadi tinggal kasih margin top aja 20 pixel misalkan. Nah, sekarang sudah gak nempel nih antara sidebar sama si footernya. Oke. Nah, menurut saya sudah cukup ini ya. Sudah cukup mirip. Oh, tapi ininya nih yang bordernya ini atas kayak gini kenapa ya? Coba kita inspect, kita lihat kenapa yang bikin si bordernya karena dia ada padding ya, jadi dia ngikutin padding. Oke, kita akan perbaiki karena ini jelek ya menurut saya kalau misalkan di atas seperti ini. Alangkah lebih bagusnya kayak gini ya, seperti di contoh. Jadi di margin right, di main right-nya saya kasih padding topnya 0. Jadi atas bawahnya 0, kiri kanannya 50 pixel. Refresh. Nah, sekarang sudah ke atas nih. Jadi tinggal kasih margin aja. Margin topnya mungkin 70 pixel. Kurang sedikit. 80 pixel. Nah, sudah cukup. Sip ya, sudah lumayan mirip. Nah, sekarang website yang kita bikin menggunakan HTML dan CSS, website sederhana kita sudah jadi ya. Ya, menurut saya ini sudah lumayan cukup bagus. Sudah lumayan cukup bagus. Jadi ya setidaknya sekarang kita sudah mengerti untuk penggunaan CSS layouting-nya sedikit. Oke. Jadi kita sudah menggunakan float, menggunakan margin, menggunakan border juga. Terus kita juga tadi mengatur menggunakan padding. Kita belajar yang tadi yang namanya box sizing ya, sama clear. Box sizing itu supaya si padding tidak mempengaruhi ukuran elemennya. Sedangkan yang clear tadi supaya dia nge-fix atau memperbaiki elemen yang punya properti float. Oke. Nah, jadi untuk pembelajaran kali ini saya rasa cukup di sini aja. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa like-nya, terus jangan lupa juga subscribe Alope Programming dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa bikin website yang bagus seperti kalian. Oke.